Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Sarwo, di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas apa? Ya, agak aneh ya, saya pakai helm. Ya, tentu saja berhubungan dengan ini ya, dengan helm. Kita akan membahas tentang, tepatnya bukan membahas ya, bercerita lah ya, bercerita tentang apa sih bahayanya kamu tidak pakai helm saat naik motor. Itu yang akan kita bahas. Aku mau pengen cerita, enggak pengen detail teori bis gitu, enggak ya. Jadi banyak orang ya males pakai helm ya. Kalau kita ketemu di IGD pasien-pasien kecelakaan gitu ya, orang males pakai helm ya. Ini bahayanya apa sih dok nggak pakai helm ya? Ya sing ringan-ringan, pertama ringan-ringan kowe nanti ditilang polisi, bahayanya duitmu ya entek ya toh, kena denda dan sebagainya. Kemudian apa? Misalnya kamu nggak pakai helm, sing ringan sih ya, kena kotoran, misalnya kena kotoran debu kah, atau mungkin asap rokok ya. Kadang orang sering ya naik motor gitu ya sambil merokok, itu abunya kadang-kadang ada loh yang kena ke mata ya. Alhamdulillah belum panasnya itu belum hilang, kena ya, itu bahaya juga itu. Kemudian kecelakaan. Nah, kecelakaan ini akibatnya apa saja? Yuk iki cerita alon-alon kan kowe iki sadar dong nganggo helm, pakailah helm itu loh saat berkendara ya. Orang ini mesti, kenapa kok nggak pakai helm ya? Kalau kita tanya ya, kenapa kok nggak pakai helm? Dekat dok. Wih, ingat, jauh dekatnya tujuanmu tidak serta-merta bisa melunakkan aspal kan gitu. Jadi ada loh sini sobek panjang gitu, cuma mau ke situ saja dok, deket. Nah ya tapi kan suwek anumu, kepalamu, wajahmu kan gitu. Itu ya mesti nggak ada polisi kok dok. Loh jangan masalah nggak ada polisi itu menindak itu untuk keselamatanmu ya. Kalau nggak ada polisi juga kita repot gitu ya. Kadang kalau ada kecelakaan ya, kalau ada kecelakaan, kalau nggak ada polisi, ini pasien tidak sadar, siapa yang akan membantu kita? Yang membantu kita ya pak polisi itu ya. Jadi taatlah pada aturan gitu ya. Terus apalagi bahayanya ya, bahayanya kalau kamu tuh nggak pakai helm ya, kalau kecelakaan itu bisa parah ya. Itu sering banget anak-anak muda, remaja itu, yo mbak, mas kok nggak pakai helm toh mas, masa yo males dong gitu kan. Kalau yang cewek-cewek itu yang kalau anak remaja itu takut rambutnya kusem lah atau gimana lah gitu ya. Hati-hati, tapi ada bahayanya kalau kamu nggak pakai helm ya. Kamu bisa mengalami yang namanya cedera kepala berat gitu loh. Ini yang parah ya. Yang ringan dulu kita bahas, cedera kepala yang ringan itu kesadaranmu masih bagus ya, kesadaranmu masih bagus ya, cuma lecet-lecet, oke lah, cuma lecet-lecet ya. Ya kalau lecetnya kamu di tangan ya masalah, kok muka yo maneman ayumu toh mbak, maneman bagusmu toh mas gitu ya, muka yuk terus giginya tanggal gitu ya, atau sininya bonyok gitu kan, kasihan dok, ini bisa hilang nggak jahitannya dok, ini bisa hilang? Nggak bisa mbak, terpaksa loh, soalnya lebar kok jahitanmu gitu. Harus ngomong dari awal gitu kan ya, dari jahitanmu lebar aja ngono kuwi, pengen diusahakno ya ning bedah plastik ngono ya itu. Jadi maneman loh mbak mas gitu ya. Pakailah helm itu ringan-ringan aja, cuma cret gitu ya. Loh yang cret ini gini, yang gini ya, ini motor wangel jahite gitu loh. Enggak, urung ngene, kena hidung, patah loh maneman hidungmu gitu, telingamu ya pernah telinga sampai kiwir-kiwir ya, pernah dapat pasien seperti itu ya. Itu yang luka-lukanya yang sekitar kepala, rung bocor, suwek ngene ada jahite wangel loh. Ngono. Itu dong kok infeksi nih kan gitu. Itu yang ringan-ringan ya, sobekan dengan kesadaran yang masih bagus. Terus kalau agak sedang gitu ya, cedera kepala sedang, apa yang terjadi kalau cedera kepala sedang bahaya nih gitu. Jadi sedang nanti mulai kesadaranmu menurun gitu ya, mulai kesadaranmu menurun ya. Masih kadang masih bisa komunikasi tapi hilang timbul ya. Harus hati-hati
itu ya, kesadaranmu nurun tuh susah nanti, susah ngobatinnya, susah golek keluargamu ya toh. Urung kok HP ini di password itu. Ini harus hati-hati juga ya, kalau HP itu mending jangan di password aneh-aneh ya. Misalnya paling UO notok wae rasa angka yang ribet 5 6 7 8 10 11 12. Nah, itu hati-hati ya, kalau kamu jaga nih, kalau kamu kecelakaan usah nggo KTP susah golek ini kan gitu, kowe mulai ora sadar gitu ya. Kemudian apa? Cedera kepala berat ya. Yang berat ini yang susah, kamu tuh susah berat ini. Loh, susahnya apa ya? Ya selain berat ya, mungkin kesadaranmu sudah sangat turun sekali. Nonton, wah kesadarannya turun sekali. Kalau kita sebagai dokter kita nilai ya, kesadarannya bagaimana ya, derajat kesadarannya kita nilai. Dia masih respon enggak, matanya masih respon enggak, bicaranya masih respon enggak gitu ya, gerakannya masih respon enggak, kita nilai semua itu. Dokter akan menilai dari situ ya. Kalau sudah mulai berat itu sudah susah ya, belum lagi luka-lukanya yang berat, patah sini sana gitu, luka sana sini gitu ya, sobek susah, jahitnya sobeknya di sini susah gitu. Kemudian kena mata, naudzubillah ya, ada loh yang kecelakaan kena mata, naudzubillah ya, susah ya, cari mengatasinya susah. Jadi pakailah helm ya, cuma bahaya orang pakai helm itu sudah bahaya tenan. Terus tak lanjut ke yang kalau cedera kepala berat akibatnya apa wae kan gitu. Kalau kamu cedera kepala berat gitu ya, hilang kesadaranmu susah, nanti kalau ada perdarahan di dalam otak kamu harus dioperasi ya. Tidak semua rumah sakit itu punya dokter spesialis bedah saraf. Susah golek rumah sakit sing gelem ngoperasi, sing iso ngoperasi, sing duwe alat CT scan ya. Tidak semua rumah sakit susah. Kalau kamu kecelakaan adalah di daerah ya, di daerah pinggiran gitu ya, arep diapakno saiki ya. Ini kota penak ya, langsung ning rumah sakit besar ana CT scan, ada dokter bedah saraf. Ini pinggiran ya. Ini daerah yang jauh dari rumah sakit besar, repot gitu. Dari rumah sakit pinggiran mau dirujuk rumah sakit besar, yo yang gelem rumah sakitnya angel, golek rumah sakit yang mau nangani kasus-kasus berat seperti ini angel. Kalau nggak punya bedah saraf susah dan biayanya mahal tuh ya. Kalau kecelakaan nggak ditanggung BPJS coy gitu ya, mungkin nanti dasar harja ya. Tapi detailnya seperti apa aku nggak tahu ya. Yang jelas itu kalau umum biayanya mahal sekali ya, mahal sekali. Belum nanti kalau kamu setelah dioperasi komplikasinya seperti apa ya. Ya kadang ada loh pasien ya kecelakaan akhirnya apa lupa ingatan. Wah ini film-film kan loh. Oh no, jadi bisa hilang 1 bulan 2 bulan ke belakang itu bisa hilang. Itu ada yang seperti itu, amnesia itu bisa. Jadi harus hati-hati. Belum lagi nanti komplikasinya lukanya ora sembuh-sembuh ya toh, ini bekas udah berjanji ya, harus hati-hati, infeksi lukane gitu ya, hati-hati. Kemudian komplikasinya apa lagi, mungkin saja nanti terganggu tuh ya fungsi kognitifnya, terus terganggu fungsi motoriknya ya, fungsi motorik apa gerakan ya, gerakannya tadi terganggu. Ada pasien karena terjadi stroke karena kecelakaan ya, ada. Dan ini banyak terjadi ya, dan pemulihannya kadang bisa sebentar, kadang bisa lama. Iman toh ya. Selain kamu luka kepala, belum luka-luka yang lainnya, belum patah-patah yang lainnya ya. Itu ya. Kalau kita fokus yang di bahaya di kepalanya itu seperti itu tadi. Nah, nanti bisa terjadi kayak gitu tadi, stroke ya. Karena faktor perdarahan di kepala, bisa nanti lemah sebelah gitu ya. Pulang ke rumah sakit rumah sakit belum bisa jalan dengan sempurna, bisa ya. Kemudian terganggu fungsi otaknya, ada seperti itu ya, terganggu fungsi matanya gitu ya, mungkin terganggu di bagian penglihatannya. Jadi tergantung kerusakannya itu di mana, itu tergantung di bagian otak yang mana, itu akan mengganggu aktivitas gitu. Kalau terjadi kerusakan yang berat gitu. Kalau ringan pun gitu ya, setiap benturan yang keras itu akan meninggalkan jejas, dan ini mungkin efeknya nggak hari ini nggak besok gitu, mungkin beberapa tahun ke depan bisa baru muncul efeknya. Jadi hati-hati. Itu ya cerita aku panjang lebar tentang bahayanya orang nganggo helm. Tak cerita ke wae bahayanya real gitu ya, aku nggak teoritis tapi real wae itu terjadi di lapangan seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tolong anak-anaknya disuruh pakai helm kalau naik motor gitu ya.
Mungkin anak-anak yang masih remaja ini susah diandani pakai helm leman eman. Aku tuh sering ya beberapa kali ketemu di IGD, orang tuanya menyesal ya karena anak-anak dikasih motor kemudian nggak diparingi helm, akhirnya menyesalnya itu ya kemudian hari ya, cedera kepala berat itu susah, nanti bisa tewas meninggal, itu sudah banyak penyesalan yang terjadi. Jadi jangan sampai kamu semua mengalami, keluargamu mengalami ya, jangan sampai. Nasihati keluargamu yang nggak pakai helm, Pak Bu pakai helm, cedak pun pakai helm, wis toh. Helm tuh wis penak, pakai helm. Insyaallah aman ya. Sudah pakai helm pun kadang-kadang juga masih terjadi ya cedera kepala, apalagi yang nggak pakai helm ya. Kita mau maksimalkan ikhtiar loh istilahnya. Seperti itu. Jadi gitu ya. Saling ngingatin temanmu yang nggak pakai helm loh bro gitu. Pakai helm loh bro, pakai helm loh sis gitu. Pakai helm nak gitu ya. Ya pakailah helm. Gitu saja ceritaku hari ini ya. Semoga kalian semua sadar untuk selalu memakai helm saat naik kendaraan, terutama motor ya, di jalan raya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita maksimalkan ikhtiar kita, kita syukuri apa yang ada dalam diri kita dengan melindungi apa yang Allah kasih ke kita, yaitu otak kita, organ-organ penting kita, dengan melindunginya semaksimal yang kita bisa. Demikian, semoga konten ini bermanfaat, semoga Anda semua sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.